Jamaah. Iya. Oh jamaah. Iya. Alhamdulillah. Akhir zaman emang semuanya kan seperti ini yang jadi pertanyaan kita ya. Baik, kita akan langsung lihat viral. Waduh, warga Aceh ramai-ramai tambang emas. Yuk kita lihat yuk. Ya Allah, kalau sekilas kita lihat ya seneng banget ya Bu ya. Benar. Bayangin ya gitu, kalau misalnya setiap sungai ada emasnya, sekilas kita lihat nyenengin. Tapi ternyata ini adalah salah satu ciri-ciri akhir zaman juga nih. Bener nggak Bunda, silahkan. Iya, terima kasih Bang Ali, subhanallah. Bunda yang tercinta di nama berada, mohon izin guru-guru kami semua, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ketika kita melihat fenomena di akhir zaman, ada sungai yang bersumberkan emas. Ibu-ibu, emas itu kan berharga ya. Coba kalau kita di daerah masing-masing nih, sungainya bersih atau kotor? Kotor. Di Indonesia, sungai mana yang paling panjang? Ada yang tahu tidak? Musi. Ayo, sungai mana? Oh, Sungai Musi, ya. Bunda pernah ke Kalimantan Timur kalau tidak salah. Itu ada Sungai Mahakam, panjangnya unlimited. Tidak ada ujungnya, Masya Allah, subhanallah. Lebarnya juga ya Bunda ya. Nah, tanda-tanda akhir zaman itu diantaranya adalah nanti ada Gunung Efrat. Ibu tahu nggak Gunung Efrat ada di mana Bu? Ibu, Gunung Efrat itu juga sama Bu. Adanya di Asia Barat. Dari mulai Turki sampai ke Persia. Nah kalau nanti menjelang kiamat itu dikatakan bahwa sungai itu akan mengering. Dan akan timbullah timbunan emas. Masya Allah Bu. Nah kalau misalkan itu timbunan emas ada. Ibu tadi lihat gak di tayangan orang-orang berjubel. Semua pada pengen ke sungai. Betul kan? Pada mau ngambil emasnya. Wah dengan cara apapun, betul? Nanti itu sungai Efrat akan mengering, kemudian airnya akan habis dan tersingkap gunung emas. Ya maka manusia itu akan saling berperang Bu. Ini punya saya, ini punya saya. Di situ adalah kalau kita tafsirkan bahwa di akhir zaman manusia akan berebut harta, uang, jabatan. Ya. Jadi kalau misalkan kita hidup di akhir zaman jangan kaget. Ada orang berebut harta warisan, betul tidak? Harta peninggalan orang tua, Masya Allah. Sampai ada kan berebut harta itu sampai ke pengadilan, betul? Bagi kita bagaimana nih pelajaran untuk kita? Kita harus mempersiapkan diri sebelum tibanya hari kiamat. Ya kita kan gak tahu ya apakah kita juga mengalami saat hari kiamat tiba atau tidak, betul? Sebelum kita diberikan oleh Allah itu berbagai macam ujian, maka dari hal kecil ini nih, nah kita introspeksi. Mari kita jangan menjadi orang yang serakah. Ibu tahu ibu serakah? Ini pengen, itu pengen, harta ini udah dikasih, pengen lagi. Kalau mengikuti hawa nafsu itu tidak akan pernah ada habis-habisnya sampai mulut tertutup dengan tanah, betul? Nah kita ini harus banyak mengaji. Karena ini sudah akhir zaman. Ya, kalau misalkan kita ini terus menerus ingin itu. Ada kejadian di situ, ada kejadian di sini. Ada gunung emas itu, bring lagi ke sana. Jadilah kita itu akan ada percekcokan. Jangan kita hal-hal yang sepele seperti itu memang kita butuh. Tetapi kita jangan sampai menjadi orang yang lupa diri. Itu maksudnya. Di akhir zaman ini fenomena-fenomena terjadi banyak sekali. Tapi kita harus sadar bahwa kita lebih baik mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Iya, kelihatannya happy, bahagia, malah jadi mudorot ya, jadi betul, ujian. Bang Ali. Itu baik. Ujian. Allah, terima kasih Ustazah. Sama-sama Bang Ali. Ya Allah, tepuk tangan dulu yuk. Baik guru. Ayo cepet-cepet nih. Kita masuk ke dalam segmen Ustaz bertanya, kami menjawab. Yang mana guru nih? Saya nggak boleh ambil jauh-jauh. Iya oke. Yang dekat-dekat. Iya. Oke. Terima kasih. Ustaz. Deket banget emang nih. Dekat banget. Iya. Ngapain nggak bisik-bisik aja kita tadi ya? Iya. Bu silakan perkenalkan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Ibu Dian Rusdiana dari Majelis Ta'lim Al-Hikmah Pangadegan Parungkuda Sukabumi. Sukabumi. Tepuk tangan dulu yuk. Bu, saya mau nanya, gimana pendapat Ibu kalau ada satu keluarga yang saling berantem, bahkan sampai memutuskan silaturahmi, cuma gara-gara harta? Aduh, sayang banget ya Ustadz, itu pasti gara-gara warisan. Oh, berarti Ibu pengalaman dong. Enggak juga. Langsung ditembak. Masalah harta. Karena warisan, karena duit aram, memutuskan silaturahmi, itu berarti sudah masuk akhir. Zaman. Iya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi Semoga kita wabarakatuh. mendapatkan Iya. hidayah dan taufik. Amin. Supaya tidak berebut warisan. Amin ya Allah. Silakan Ibu guru. sudah dapat warisan? Belum. Jangan. Kalau orang Jangan mau, ngarep ya. Jangan. Kalau orang mau butuh warisan berarti nunggu orang tua mati dulu. Ya Allah. Auzubillah. Mau warisan atau orang tua masih hidup? Orang tua hidup. Oke. Nah, buat kita semuanya, salah satu tanda kiamat, tanda akhir zaman, ketika sudah memasuki fase akhir zaman ini, ada tanda akhir zaman yang sangat dekat. Yang mudah kita lihat. Mau tahu? Orang memutuskan silaturahim. Rahimnya, kasih sayangnya yang diputus. Maksudnya mau tahu? Hubungan kepada sesama manusia yang terputus. Hubungan apa? Hubungan berbuat baik. Ulangi. Hubungan berbuat baik. Jadi memutuskan silaturahmi itu sebagai tanda hari kiamat. Orang tidak peduli lagi. Orang tuanya tidak peduli lagi saudaranya. Orang tuanya dimasukkan di panti jompo. Nggak mau lagi dibesuk. Anak-anak nggak mau menyapa saudara-saudaranya. Oh, dan nafsi-nafsi itu tanda kiamat, itu tanda akhir zaman. Apalagi tanda akhir zamannya. Mohon maaf, memutus silaturahmi artinya memutus kebaikan. Justru melakukan keburukan terhadap saudaranya. Apalagi tidak ada lagi saling mengunjungi. Ini kasihan nih, harusnya saling mengunjungi. Jangan lihat, terlalu. Ingat ya, kalau kita mengunjungi itu kan luar biasa didoakan malaikat. Sampai kita balik. Saling mengunjungilah. Bahkan kalau kita datang bertamu, alhamdulillah berkata malaikat, ya Allah ampuni dosa-dosanya karena dia mendatangi saudaranya, kan seperti itu. Apalagi ketika orang memutuskan silaturahmi, nauzubillah summa nauzubillah, dia tidak mau mengunjungi lagi, berarti hilang pahala mengunjungi kan? Apalagi justru dia menyakiti, baik perasaannya, melukai tubuhnya itu sudah sakit hati. Apalagi sekarang kan ada nih, ini apa lagi? Chat. Chat, pasang status, saudaranya sakit hati. Aduh. Hati-hati Bu. Saya itu paling malas bikin status. Tidak semua orang gembira melihat status kita. Betul tidak? Betul. Aduh, aku bahagia banget bersama Ustaz Sam. Saudara saya ngamuk. Wih, dia cuma bahagia sama Ustaz Sam, tidak bahagia bersama kita saudaranya sendiri. Ya Allah. Padahal tidak ada tujuan itu. Betul tidak? Tidak ada tujuan itu. Nih buat kita nih hati-hati pasang status. Jangan sampai gambar bisa jadi beda bacaan orang di situ. Iya benar. Betul tidak? Betul guru. Apalagi sudah berbuat kejahatan terhadap saudaranya. Sudah bisa menyakiti. Tadi kan menyakiti aja perasaannya. Ini sudah jadi melakukan kejahatan padanya. Apalagi kalau sudah. Nah tadi ini masalah warisan. Orang yang penghuni neraka yang jalan di muka bumi ini adalah orang yang pencuri warisan. Oh tuh. Mau lihat penghuni neraka? Mau lihat penghuni neraka yang berjalan di muka bumi? Para orang-orang yang rakus dengan warisan. Karena mengambil warisan saudara itu, tahu nggak, menyakiti hati orang tua, menyakiti hati saudaranya. Dan mengambil haknya. Ya Allah, mudah-mudahan kita kayak semua ya, kagak ngarap warisan ya, amin. Iya, janganlah. Ya. Kalaupun ada warisan, atur aja lah. Iya, Atur cari sesuai, berkahnya. Iya. Kembalikan kepada Allah, harta itu lalu nanti dibagikan sesuai aturan Islam. Iya, karena pasti masalah warisan ini jadi PR dunia akhirat ya guru ya. Ya kemarin ada warisannya, orang tuanya Pak Cete langsung dibangunkan masjid. Masya Allah jadi barokah, Masya Allah. Biasa. Tepuk tangan dulu yuk. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay.
Alhamdulillah. Kita masuk ke dalam segmen tanya dong Ustaz. Kami semua tanya dong Ustaz. Siapa yang mau nanya? Itu ibu begini-begini. Oh nih dia nih. Salah dia. Kenapa guru? Salah, dia begini. Kami semua. Kan kami semua. Tanya dong Ustadz gitu. Baik. Nanti kita belajar lagi ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Asia dari Majelis Taklim Al-Hikmah Pangadegan Parungkuda Sukabumi. Masya Allah, tepuk tangan namanya bagus banget. Masya Allah, ya silakan. Tanya dong Ustaz. Iya. Mau nanya sama siapa nih? Saya mau bertanya sama Pak Ustadz Syam. Oh siap. Siap Ibu, mangga. Oke. Pertanyaannya. Pertanyaannya ya Ustaz. Iya. Kan beberapa jam lagi kita udah mau memasuki tahun 2025 ya. Iya. Dan kayaknya makin dekat dengan akhir zaman. Ya Allah, jangan Jadi dulu. akhir zaman yang mendatangi kita atau kita yang mendatangi akhir zaman? Gitu ya kalian. Iya kali ya apa? Kita Kita yang datangin. datang, Ya, betul. Dan Ustadz, pertanyaan saya, adakah amalan supaya kita, anak-anak kita, keluarga kita semua terhindar atau diselamatkan dari fitnah akhir zaman tersebut? Masya Allah. Mungkin itu pertanyaan dari saya. Iya. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Fitnah akhir zaman. Baik. Silakan Terima guruku. kasih Bang Eta, Guru Pusat Maulana, Bunda Tuti, serta jamaah di belakang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari tadi kita membahas daripada adanya fitnah akhir zaman, ciri-ciri akhir zaman sekarang. Kalau kita menghadapi akhir zaman, apa yang mesti kita gunakan, apa yang mesti kita tamengkan pada diri kita supaya kita daripada terhindar ataupun selamat daripada fitnah akhir zaman. Ada sebuah surah dalam Al-Quran yang Nabi SAW sampaikan agar menghafalkan daripada ayat-ayatnya minimal 10 ayat yang pertama atau 10 ayat yang terakhir atau keseluruhannya, atau kalau tidak bisa berusaha membacanya setiap hari Jumat. Surah apakah itu? Surah Al-Kahfi. Kenapa surah Al-Kahfi ini berkisah tentang orang-orang yang selamat daripada fitnah? Siapa mereka? Pemuda. Ada yang menyebutkan Migisal Minan, Tamlihan, Matunis, Nainunis, Sarayunis, Zunu, Anis, Falyastati, Yunis. Nama anjingnya Khamran, Kitamir, Rayyan. Tapi ini daripada sejarah, tapi amalannya adalah surah Al-Kahfi itu sendiri. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Apakah kalian kagum dengan kisahnya Ashabul Kahfi yang selamat daripada fitnah pada saat tersebut? Sebenarnya ada yang lebih mengagumkan daripada kisah Ashabul Kahfi. Apa? Al-Quran itu sendiri. Pemuda-pemuda yang memegang Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Yang berdoa kepada Allah, minta rahmatnya Allah. Sehingga apapun fitnah akhir zaman dia bisa melewatinya karena dia membersamai dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan apa lagi? Amalan takwa. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita semua pasti akan mati, tapi pesan Al-Quran, jangan kau mati kecuali dalam keadaan muslim. Jadi modalnya modal takwa. Ya Allah.
Allah. Jadi banyakin baca surah tadi ya guru ya. Surah Al-Kahfi. Insya Allah jadi terhindar dari fitnah akhir Insya zaman. Allah. Baik guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin ada kesimpulan dari Ustadz Maulana, silakan. Kesimpulan tema kita hari ini, akhir zaman emang semuanya akan seperti ini. Bertepatan juga insya Allah ntar malam adalah malam 1 Rajab. Jangan lupa baca doa, istighfar Rajab. Dan jangan lupa besok berpuasa ya. Puasa Rajab 1 sampai 10 kalau bisa. Di Syaban nanti 1 sampai 15. Sehingga Ramadan cukuplah sebulan. Nah buat kita juga jangan lupa ya. Ternyata akhir zaman ini ada tandanya. Di antaranya adalah fitnah kebodohan. Kembali fitnah kebodohan. Padahal mereka cerdas tapi tidak menggunakan sehingga dikatakan berfitnah kebodohan itu sudah muncul. Apalagi maaf lemahnya amanah. Kita susah mencari orang yang bisa dipercaya sekarang. Apalagi itu tanda-tanda akhir zaman. Apalagi tanda-tanda akhir zaman. Maraknya banyaknya pembunuhan di mana-mana. Bahkan sudah tidak aman lagi. Ternyata ada juga orang tua membunuh anaknya. Dan nauzubillah summa nauzubillah, yang berikutnya mudah-mudahan jadi pembelajaran besar buat kita. Adanya yang keempat. Apa itu? Maaf, bergelimpangan yang namanya kemewahan. Kemewahan muncul di mana-mana sehingga menimbulkan namanya iri hati dan kedengkian. Baik, terima kasih dan mungkin untuk menyempurnakan hari ini mohon izin doanya guru. Doa memasuki bulan Rajab dan bersiap-siap memasuki bulan suci Ramadan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Wa balighna Ramadan. Panjangkan umur kami, perjumpakan kami dengan bulan suci Ramadan. Bisihhatin wa afiyatin wa rizqin wasi'ah. Dengan sehat walafiat dan rezeki yang engkau tambahkan ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih guru-guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih jamaah yang sudah hadir di studio. Terima kasih juga untuk seluruh pemirsa di rumah. Selamat beraktivitas. Jamaah, Alhamdulillah.